sudah dekat. Nah, waktu saya baca ayat ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Titik, Tuhan sudah dekat. Kesannya ada ancaman. Jadi lo harus baik-baik hidupnya. Kamu tuh harus baik-baik, Tuhan sudah dekat. Tapi pengertiannya bukan seperti itu, Bapak Ibu. Orang yang memiliki kebaikan hati, orang yang memiliki ketentraman hati itu, dia akan rasakan Tuhan selalu dekat di hatinya. Ayat 5 itu mengajarkan seperti itu. Jadi kalau hidupmu bilang, Tuhan kok gue susah ngampuni ya, Tuhan kok aku kayaknya gampang sakit hati, gampang kecewa, Tuhan kok misalnya nggak diajak dikit, nggak di SMS, nggak di BBM untuk datang, kok saya gampang kesel ya Tuhan. Karena Tuhan jauh dari dirimu, maka engkau dibuat stres, buat pusing. Coba bayangkan baik-baik, nggak di BBM aja, nggak mau datang ibadah. Ya Allah Tuhan tolong. Kalau mau datang ibadah, ya datang ibadah. Karena engkau tahu Tuhan harus dekat sama diri saya. Nah, poin yang kedua ini Bapak Ibu harus perhatikan. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat datang sewaktu-waktu, menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Perhatikan baik-baik, waktu engkau semakin dekat, saya mau katakan, yang tahu mempelai akan datang, yang tahu bahwa sang raja pengantin itu akan datang, orang yang dekat sama dia, orang yang berpacaran, orang yang berhubungan intim, yang tahu sifat suaminya seperti apa, sifat istrinya seperti apa, orang yang dekat sama dia. Seperti itu juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau engkau hidupmu dekat sama Tuhan, maka hatimu, kebaikan hatimu diketahui semua orang, maka engkau tahu langkah apa yang harus kau lakukan, sehingga engkau gak akan salah melangkah. Sekalipun engkau salah melangkah, Tuhan akan luruskan kembali langkahmu. Berapa banyak engkau gagal dalam berbisnis, berapa banyak dalam studi, dalam kuliah engkau gagal, apalagi berpacaran, putus ganti, kalah sama tergandeng. Tergandeng aja sekali doang gandengnya. Kenapa? Karena Tuhan gak dekat. Kalau Tuhan dekat dalam dirimu, maka kebaikan hatimu diketahui semua orang, sehingga engkau bisa menasihati seseorang itu dengan benar. Di dalam mulutmu ini ada perkataan-perkataan hikmat. Saya mau saksikan, boleh saya kesaksian? Boleh. Yang boleh katakan amin. Amin. Waktu itu saya pelayanan di Papua, di Sorong. Lalu salah satu rombongan itu ada seorang pengusaha. Lalu kami ngobrol, dia bilang, "Bro, kenapa bro? Boleh sharing nggak?" "Boleh." "Gua kan punya usaha." "Iya." "Terus gua ditipu." "Berapa ditipu?" "Hampir sekian ratus juta." "Terus menurut lu gimana sebagai hamba Tuhan?" "Ampuni aja." Waktu saya bilang ampuni, dia bilang, "Oh enak aja ngampuni, mobil gua hilang, usaha gua udah gak ada lagi, lu suruh ampuni." Kan nanya sama pendeta, bukan nanya sama debt collector. Kalau nanya pendeta begitu jawabannya. Pas nanya sama debt collector, ya udah datangin, ancam, tekan dan segala macamnya. Nanya sama pendeta, saya bilang. Lalu dia bilang, "Iya juga." Singkat cerita, akhirnya 3 bulan kemudian kami ketemu. Singkat 3 bulan kemudian dia BBM saya, "Bro lagi di mana?" Waktu itu bulan Desember. "Lagi di gereja, baru selesai Natal." Saya bilang, "Bisa ketemuan nggak?" Nah sebelum itu, 2 hari sebelumnya istri saya telepon, ngobrol sama saya. Biasa istri kalau kasih laporan tuh, Bapak Ibu sudah tahu ya, para suami-suami ya, kalau kasih laporan gitu ya, "Pak, kita udah tahu ya." Kita tinggal bilang, "Apa yang kurang mah?" gitu ya. Nah lalu istri saya bilang begini, "Kita kurang duit untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini." Saya tarik nafas dalam-dalam, saya keluarkan, lalu saya bilang, "Mama bagiannya berdoa, biar papa yang cari." Gagah dong, pas keluar, "Tuhan gimana caranya?" Depan istri mah gagah. Akhirnya istri saya bilang, "Oke, saya berdoa, papa cari." Nah 2 hari kemudian pas Natalan, teman saya BBM, dia bilang, "Bro bisa ketemuan?" "Oke boleh bro, ketemuan." "Kenapa bro?" "Aku mau kesaksian." Dia bilang, "Kesaksian apa bro?" "Ingat gak waktu kita di Papua?" "Iya." "Kan lu bilang ampuni." "Iya." "Gua sudah ampuni bro." "Terus?" Orangnya bro tiba-tiba datangin gua. Pelan-pelan duit gua dibalikin sama dia, walaupun belum semuanya. "Iya puji Tuhan dong bro." "Iya." "Bro makanya gua mau traktir lu makan."
Pendeta tuh kalau suruh makan tuh paling cakep deh. Ayo makan. Akhirnya kami makan. Makan di dasar satu mall di Jakarta Selatan itu jam-jam setengah 10. Setengah 10 itu mallnya karena itu weekend buka sampai jam 12 malam. Selesai jam 12 malam kami mau pulang. Mau pulang lalu dia bilang, bro, gue masih lapar nih, dia bilang. Waduh, saya bilang. Nah, terus mau gimana? Di daerah Kemang Ampera itu bro ada jual iga bakar, enak bro. Oh yaudah ayo, saya bilang. Pendeta dikasih double portion, pasti ngambil. Akhirnya kami pergi ke Kemang makan iga bakar. Bapak Ibu tahu iga bakarnya tuh gede-gede, Bapak Ibu. Gede banget. Nah, saya ini bapak yang selalu mengingat istri dan anak-anaknya. Jadi kalau makanan enak begitu, saya nggak tega habisin semua. Terpaksa iga bakar saya belah dua, Pak. Iga bakar saya belah dua, maksud saya setengah untuk saya bawa pulang, setengah lagi saya makan. Nah, waktu saya makan, teman saya bilang gini, bro, kenapa setengah lagi disisain? Iya, setengah dulu bro, takutnya kenyang. Padahal maksudnya mau bawa pulang, gitu kan? Pendeta kan tapi nggak boleh bohong gitu kan? Nah, cuman bilang takutnya kenyang, saya bilang. Nah, lalu dia bilang gini, bro, habisin. Yang untuk di rumah sudah gua bungkus 2, dia bilang. Serius? Iya, saya tarik itu yang setengah lagi. Bapak Ibu, waktu saya tarik itu, saya makan. Habis. Setengah pertama, setengah kedua habis. Lalu dia bilang, kita pesan 1 porsi lagi. Ah bro, lakukan, saya bilang. Waktu dilakukan, dipotong lah. Setengah 3 waktu saya makan, dia cuci tangan, dia bilang, bro, tadi Tuhan berbicara sama saya. Sebelumnya 2 hari sebelumnya istri saya bicara sama saya, lagi butuh duit untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Setengah ketiga lagi makan, dia bilang, bro, Tuhan bilang gua harus nabur untuk lo. Waktu dia bilang nabur, saya udah masukin daging ke dalam mulut saya, jadi lemes. Nabur apa bro? Terpaksa garpu saya taruh. Karena ada yang lebih besar yang Tuhan siapkan dan sediakan. Nah, waktu hal seperti itu terjadi, iya, saya harus nabur untuk lo, dia bilang. Oke, nabur apa bro? Iya, Tuhan suruh bilang, gua kasih duit ke lo. Lalu saya tanya dalam hati saya, Tuhan benar nggak kalau dia harus berkati saya? Lalu Tuhan bilang, tanya sama dia mau nabur berapa. Cakep ya? Kalau kita mau diberkati seseorang, saya diajarin Tuhan, jangan langsung, iya Tuhan, iya benar, itu saya tuh bro, benar. Enggak. Karena kenapa? Itu kita seperti utang nantinya. Kita harus berdoa, bersyafaat untuk orang-orang seperti itu. Akhirnya saya bilang, bro, kalau Tuhan berbicara sama dirimu dan Tuhan berbicara sama diri saya, benar saya lagi butuh duit. Tapi Tuhan pasti bilang, berapa lu harus investasi ke gua? Dan itu nilainya harus cocok dong. Nah, waktu saya bilang seperti itu, saya langsung semangat. Kalau nggak cocok gimana ya Tuhan? Bisa meleset nih. Apalagi sama pengusaha, hari ini lain, besok bisa lain kan? Nah, lalu saya bilang gini, dia bilang gini, oke bro, saya situ dalam hati saya itu berbahasa roh. Tuhan Yesus tolong, tepat Tuhan Yesus tolong. Kalau sampai meleset gagal dong. Lalu dia bilang, bro, sekian lu butuhin. Waktu dia bilang sekian, garpu yang tadi nggak masuk ke dalam mulut saya, akhirnya saya lepas saya. Bapak Ibu tahu kenapa? Tepat seperti apa yang dia sebutkan, yang kami butuhkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi proses belum sampai situ, Bapak Ibu. Lalu dia tanya sama saya, nomor rekening berapa bro? Pas banget hari itu rekening saya, ATM saya mati. ATM saya mati. Lalu saya bilang, bro, gue gak ada ATM. Ya, terus gimana? Ya, gimana bro? Oh, kita cari ATM aja. Nanti gue kasih. Oke bro. Singkat cerita dia ngomong sama kita turun, dia ngomong sama supirnya, Pak, ada ATM nggak dekat sini? Saya berbahasa roh, Tuhan, tunjukkan malaikat Tuhan kepada bapak supir ini ATM yang terdekat. Karena ini sudah jam 1 pagi, jangan sampai gagal. Dalam hati saya bicara seperti itu. Lalu Pak supirnya bilang gini, lagi ngantuk-ngantuk tuh dia. Oh ada Pak, di mana? Itu 10 meter dari sini Pak, dekat Indomaret sana. Haleluya Tuhan. Bro, nggak apa-apa putar dikit. Putar bro, saya bilang. Akhirnya kami putar, saya tunggu di mobil, dia ambil. Nah waktu dia kasih, itu tangan saya tuh untuk menggenggamnya itu gemeteran Bapak Ibu, gemeteran.
Gemeteran. Saya gemeteran bukan karena duitnya, tapi saya gemeteran karena Tuhan Yesus sayang banget sama kami. Amin. Amin. Kalau soal duitnya Tuhan punya cara. Tetapi yang membuat saya merasa terharu, merasa luar biasa hebatnya, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Amin. Makanya Bapak Ibu itu diciptakan Tuhan itu pakai tangannya. Tuhan rela kotorin tangannya untuk menciptakan Bapak Ibu. Kalau kucing, kalau meong, kalau dog-dog, dia ciptakan pakai perkataannya. Jadilah, jadilah. Tapi Bapak Ibu dia nggak bisa ciptakan pakai perkataan, karena dia terlalu sayang sama kita. Dia harus belai dulu kepala kita. Dia harus ciptakan dulu tangan kita. Dia ciptakan organ-organ tubuh kita. Dia ciptakan hati kita. Baru dia kasih nafas pada kita. Karena kenapa? Saking sayangnya dia kepada dirimu. Makanya dia gak mau musnahkan manusia. Dia terlalu sayang bagi dirimu. Makanya dia kirim Tuhan Yesus untuk turun. Lebih bagus aku korbankan anakku, supaya semua manusia yang ada di Pekalongan ini selamat. Amin. Semua yang ada di PD Horizon ini masuk surga, Tuhan. Amin. Karena kenapa? Tuhan cinta, Tuhan sayang. Maka Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maka engkau tahu Tuhan dekat di dalam hatimu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita akan masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita masuk. Kita akan baca di ayat yang Kita akan baca di ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, poin ketiga ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah, Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita adalah dengan cara berdoa. Kalau Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu harus berdoa. Bagaimana saya bisa berdoa sedangkan saya mengingat akan hal-hal seperti yang masalah saya demi masalah saya. Mari kita buka sebentar dalam 1 Korintus 7 ayat 30. 1 Korintus 7 ayat 30. Oke, saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya, jadi singkatnya itu, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jadi perhatikan baik-baik. Waktu engkau khawatir, Tuhan bilang janganlah hendaknya kamu khawatir. Maksudnya apa? Waktu engkau ada masalah, Tuhan bilang seolah-olah tuh engkau nggak ada masalah. Seolah-olah engkau buang masalahmu. Waktu engkau berantem sama istrimu, engkau berdoa seolah-olah engkau tidak punya istri. Bukan benar-benar nggak punya istri, seolah-olah. Supaya hubunganmu bersama Tuhan itu bisa koneksi. Supaya hubungan sama Tuhan itu bisa terjalin dengan baik. Bapak Ibu, saya mau katakan, kehidupan doamu, takarannya itu hanya engkau yang tahu. Orang yang gak suka berdoa, orang yang gak mengerti arti Tuhan Yesus itu apa. Orang yang gak suka berdoa, orang yang gak ngerti mujizat Tuhan itu apa. Orang yang gak suka berdoa, orang yang mengandalkan keegoisannya. Orang yang gak suka berdoa, orang yang percaya bahwa masalahnya itu tidak dapat diselesaikan. Perhatikan baik-baik. Kalau hidupmu gak pernah berdoa, berarti hidupmu gak pernah percaya sama Tuhan. Kalau hidupmu gak berdoa, berarti engkau percaya bahwa sakitmu itu gak akan sembuh. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa di dalam Filipi 4 ayat 6, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Ayat itu gak berhenti sampai di situ, tapi Tuhan katakan di ayat selanjutnya di dalam Filipi 4 dikatakan di ayat selanjutnya itu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi waktu kita khawatir, waktu kita bimbang,
Tuhan bilang, ngomong sama saya. Waktu engkau khawatir, Tuhan bilang, ngomong sama aku, nak.